WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Para Romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Mbah Kakung, Mbah Putri, teman-teman muda dan juga terutama adik-adik semuanya yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Bahagia pagi hari ini? Bahagia ya. Sumuk enggak? Sumuk ya. Sudah pagi-pagi sudah sumuk, tapi inilah semoga tidak mengurangi sukacita kita. Karena hari ini kita merayakan Hari Raya Natal, Hari Raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Maka karena hari ini adalah hari spesial, nanti kita sepakati saja ya. Kalau Romo tanya, teman-teman bagaimana kabarnya? Jawabnya bagaimana? Luar biasa gitu ya. Nanti pakai gerakannya begini ya, tirukan Romo nanti ya. Nanti kalau Romo tanya, teman-teman bagaimana kabarnya? Angkat tangan kanan lalu bilang, luar biasa gitu ya. Tapi jangan gini dok, nanti kita dikira mau kampanye ya. Kita nggak mau kampanye pagi ini. Nanti begini, teman-teman bagaimana kabarnya? Angkat tangan kanan lalu bilang, luar biasa. Lalu dilanjutkan begini, aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati, cuk, cuk, wah gitu ya. Bisa? Adik-adik bisa? Bisa. Bapak Ibu bisa? Mbah Kakung, Mbah Putri bisa? Suster bisa? Bisa lah ya. Kita coba ya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya bagaimana kabarnya? Luar biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Cuk, cuk, wah. Iya. Kita buat muahnya lebih semangat dan lebih seksi gitu ya. Contohnya bagaimana Romo? Wah gitu ya. Loh Romo kok tahu? Pernah kok? Ya enggak, kata teman saya begitu. Kita ulangi sekali lagi, lebih semangat, lebih kompak, muah-muahnya kita buat sedikit lebih panjang dan kita berikan pada kanan kiri kita. Oke? Oke ya, enggak apa-apa, selama dilakukan dalam misa bersama dengan saya jamin halal ya. Kalau dilakukan di luar misa ini saya tidak ikut tanggung jawab pokoknya, oke? Kita ulangi sekali lagi. Bapak Ibu, teman-teman, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Cuk, cuk. Wah, iya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada yang saya senang melihat adik teman-teman semuanya itu, saya senang melihat ekspresinya itu ya. Ada yang dikasih muah-muah sama kanan kirinya, makasih, ya ampun ya. Ada juga yang rodok jijik gilan gitu ya. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan adik-adik semuanya, hari ini kita bersuka cita karena hari ini adalah hari Senin. Pinter anak sopo sing jawab mau Senin. Hari ini adalah hari Senin yang adalah hari raya Natal. Saya pengen tanya pada adik-adik, Natal itu memperingati atau merayakan apa, Dek? Natal memperingati Natal. Lah iya, Natal itu apa? Apa? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Ulang tahun Yesus itu tanggal berapa? 25 Desember. Ada yang hari ini berulang tahun? Ada? Bapaknya? Apa putranya? Bapaknya? Oh, selamat nggih Pak. Selamat ulang tahun untuk Pak siapa? Natalius atau? Oh, bukan ya. Sok ngawur saya itu. Hari ini kita merayakan Hari Raya Natal yang adalah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, Tuhan Yesus lahir ke dunia itu lahirnya di mana? Hah? Di Klaten? Bukan. Oh, Bethlehem. Oh, maaf kuping saya yang Yesus lahir di Klaten. Yesus lahir di Bethlehem. Lebih tepatnya di mana? Mana? Kandang gua.
Oh, kandang domba. Ya, betul, kandang domba. Yesus lahir ditemani siapa? Ditemani siapa? Oh, kalau Bunda Maria itu bukan menemani, beliau yang melahirkan. Bunda Maria itu yang melahirkan Yesus. Yang menemani siapa? Hah? Tutup. Ya, Santo Yusuf, betul. Santo Yusuf itu adalah suami Maria atau ayahnya Yesus. Selain ditemani mereka berdua, Yesus ditemani siapa lagi? Hah? Malaikat, ya, gembala baru datang hari ini. Tapi malam itu ketika Yesus lahir ditemani oleh siapa? Saya tuh malah cuma dengar wah, wah, wah gitu. Yesus lahir ditemani oleh domba. Terus apa lagi? Para gembala itu baru datang hari ini. Siapa? Ditemani domba. Terus malaikat, ya. Terus hah? Binatang apa saja yang ada di kandang waktu itu? Domba, terus sapi, terus jerapah, mungkin nggak ada, mungkin jerapah. Apalagi? Unta, unta ada. Terus apa lagi? Coro ada nggak coro? Ada mungkin tapi nggak pernah dilihat ya. Nyamuk, lalat semuanya ada. Karena namanya kandang. Tetapi yang penting bagi kita adalah Yesus lahir ke dunia itu untuk siapa adik-adik? Untuk siapa? Untuk kita. Nah, kalau Yesus lahir ke dunia itu untuk kita, kenapa dia harus lahir ke dunia? Coba. Wah, pertanyaannya Romo angel banget, aku kira iso jawab. Waduh, aku ya bingung kok. Yesus lahir ke dunia itu menjadi manusia karena dia mencintai kita, teman-teman. Romo mungkin pernah menceritakan ya. Mungkin semoga apa yang akan saya ceritakan ini membantu adik-adik untuk memahami kenapa Yesus itu harus lahir ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Romo dulu waktu masih kecil, waktu masih SD, mungkin seumuran teman-teman gitu ya, masih imut-imut begitu waktu itu, sampai sekarang juga. Romo dulu punya Pak D. Pak D saya itu punya anjing. Punya apa? Yo bilang anjingnya nggak usah sama bilang lihat saya anjing gitu ya. Punya anjing. Anjingnya Pak D itu ada 3. Yang 2 ini betina, yang 1 jantan. Yang 1 betina ini kebetulan sedang beranak. Anaknya 6. Nah suatu hari, waktu itu Romo masih kecil, masih SD, belum Romo ya. Sigit kecil waktu itu, sore-sore begitu main bola di kampung, gini-gini, ganteng-ganteng gini, saya atlet bola waktu itu, di kampung ya. Lalu sepulang main sepak bola sama teman-teman, Romo itu pulang, lalu lewat samping rumah Pak D. Waktu itu ada 1 anak anjing yang kecemplung di got. Lalu Romo sebagai anak muda yang gagah perkasa dan tampan rupanya gitu ya. Lalu Romo waktu itu pengen menolong anak anjing yang teriak-teriak di dalam got, gitu ya. Itu anak anjing anak apa ya? Pokoknya kaing-kaing gitulah anak anjingnya itu. Lalu Romo pegang ininya, apa namanya? Cengel, bahasa Inggrisnya cengel. Romo pegang ininya, Romo angkat dari got itu karena dia tidak bisa naik sendiri. Karena kalau tidak dinaikkan dia akan mati di situ. Maka lalu Romo ambil. Tak ambil, lalu dia malah teriak-teriak makin kencang. Aing, 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 aing. Persis ya. Anjing itu yang kaing-kaing saya pegang sininya. Lalu datanglah induk-induknya bersama dengan teman-temannya. Semuanya ngeruduk saya dan waktu itu saya diserang ber-5 anjing dewasa.
Saya diserang, digigit, lalu di bagian pangkal paha saya digigit. Dan masih ada bekasnya sampai sekarang, tapi tidak usah dicek ya. Lalu pada waktu itu saya nangis teriak-teriak dan setelah digigit anjing, gantian saya yang kaing-kaing. Adik-adik, Romo niatnya baik nggak waktu itu? Tapi kenapa anjing itu kok malah teriak-teriak seolah-olah Romo mau membunuh dia? Kenapa? Ayo. Karena minta tolong lah ya. Kenapa waktu ditolong kok malah teriak-teriak? Takut. Ya takut. Takut lalu? Karena dia tidak tahu kalau saya mau menolong. Kenapa dia tidak tahu kalau saya mau menolong dia? Karena Romo waktu itu tidak bisa ngomong dalam bahasa anjing. Coba seandainya Romo waktu itu, bukan Romo anjing maksudnya, Romo waktu itu bisa mengatakan dalam bahasa anjing, Romo akan mengatakan pada si kecil itu ya, Dik, meneng wae yo, tak selamat ke yo, nggih, gitu ya. Tapi karena Romo waktu itu tidak bisa ngomong dalam bahasa anjing, anjing itu merasa saya mau mengancam dia. Begitulah juga teman-teman, adik-adik semuanya, Yesus lahir ke dunia supaya kita, manusia, bisa mengerti rencana keselamatan Allah itu karena dia mewartakannya dalam bahasa manusia, bahasa yang kita mengerti. Maka pada hari raya Natal ini, mari karena Yesus sudah begitu mengasihi kita, mari kita belajar saling mengasihi satu sama lain. Adik-adik siap untuk mengasihi orang tuanya semuanya? Siap enggak? Siap. Orang tuanya siap mengasihi adik-adik anak-anak kita? Siap. Kalau begitu mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat pada Tuhan supaya kita semakin hari semakin dibantu untuk mensyukuri kasih Tuhan pada hari raya Natal ini dan juga kita mohon rahmat supaya kita saling mengasihi satu sama lain. Karena ketika kita mengasihi, disitulah kemuliaan Allah terpancar dalam kehidupan kita. Mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat pada Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin.